Ya, teman-teman kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman sendiri ya. Baik teman-teman, kita baca komentar sedikit teman-teman ya. Ini dari Bro Kelvin ya, Nano katanya hancur, turun terus. Baik, baik teman, santai teman-teman ya. Kalau kita trading mengandalkan hawa nafsu teman-teman ya, cenderung hasilnya juga tidak baik. Santai aja. Kita masukin dulu ke watchlist teman-teman ya. Dari Ahmad Bukhari, Maya update. Baik, kita coba Maya. Kita masukin ke watchlist. Goto sudah dibahas dari Bro Gastor ya. Goto bangkit dah. Nyangkut udah 5 bulan. Tenang teman-teman, banyak yang masih nyangkut lebih daripada itu. Teman-teman bersabar, bersabar dan bersabar. Sekarang sudah mulai di-up kan Goto teman-teman ya. Akumulasi asing pun sudah mulai membaik ya. Dan lokal pun broker BB sudah mulai masuk. Terus dari Bro Indah Gunawan menyimak, tolong Amar dan Mcor ya. Jadi saya tulis Amar dulu di sini ya. Amar nanti pas Amar sudah masuk Bro. Amar sudah masuk ya. Amar sudah masuk, Mcornya Mcornya belum ya. Masukin Mcornya dulu ya. Kebag turun ya. Dari Bro Joko ya. Kebag kok turun ya. Padahal aku diakumulasi terus. Kita cek nanti Kebag ya. Oh Kebag sudah masuk teman-teman ya. Sudah masuk. Tolong bahas Koka dari Bro Yatogan ya. Koka apakah bisa masuk di harga sekarang? Koka. Udah masuk teman-teman ya. Oke teman-teman, karena semua sudah masuk. Oh ini dari Bro siapa? Dari Bro Masru Kobatin ya. Kita bahas khusus dong SMGA segar bang. Segar swing 1-2 tahun bang untuk SMGA. SMGA nanti kita bahas ya. SMGA. Oh belum ya. Oke teman-teman, sudah mulai masuk ya SMGA ya. Dan dari IOTP sudah mulai masuk. BBT OTW 300 mantap teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Kopi MSIN, kita cek kopi ya. Oh kopi belum masuk ya, sama MSIN ya. Oke. Ada dari Ilham Bintang ya, Koka MMIX ya. Kokanya sudah masuk, IMJS sama MMIX ya. Nanti kita bahas juga. Kaki dari Bro Lukman ya. Tanda pergerakan. Oke, kita tes kaki dulu, kaki ya. Terus dari Bro Restu ya, nitip NSSS. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sambil berjalan aja ya, kita bacain dulu komentar dulu ya. Dari DKH sudah masuk, BBYB sudah masuk, ikut Kang King Toha ya ikut, silahkan teman-teman ya. BMTR terima kasih sama bantu bahas BMTR ya. Ada Feren, Aljabaran juga ya. Baik. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita akan ngebahas karena sudah mulai malam teman-teman, sudah melarut malam. Kita mulai daripada IHSG kita ya. Hari ini IHSG bagaimana? Dan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sebuah emiten adalah milik teman-teman sendiri. Yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun bagi teman-teman yang telah memberikan support ya berupa doa juga, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Yang telah berdonate berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman, silahkan dulu bagi yang baru gabung dibaca-baca dulu untuk deskripsinya, atau mungkin teman-teman punya emiten yang mau dibahas, silahkan dilihat-lihat dulu. Saya pikir sih 3 hari ke belakang mungkin masih update teman-teman, kan tanda kenaikan sana tanda penurunan pun tidak akan saya hapus kecuali ketika saya menghapus ketika direkam ya. Tidak ada penambahan atau pengurangan ketika teman-teman tidak ditanyakan. Oke? Ini emiten-emiten bisa mulai dari hari Senin teman-teman. Nah, bisa mulai dari tanggal 21 silahkan teman-teman ya. Atau dari tanggal 20 juga silahkan teman-teman. Itu masih relevan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah IHSG kita. IHSG kita hijau ya teman-teman ya. Hijau bagus, pas banget di tanda kenaikannya ya. Pas banget teman-teman di tanda kenaikannya nih. Saya pikir hari ini ada koreksi teman, ternyata makin digaspol ya. Tanda penurunan di sini dikit ya teman-teman, di angka 7329. Target selanjutnya wah langsung target ke angka 8.000 nih teman-teman ya. Sini ada targetnya kenaikan. Oh ada sini nih. Ya kita bikin dulu sini deh. Nah, biar nah di level sini ya. Mudah-mudahan bisa ke level situ ya. Jadi kalau dia koreksi teman-teman ya. Kalau ya sih kita koreksi teman-teman ya, kalau level yang saya tandain di sini nih ya. Itu cenderung aman ya si IHSG kita. Tapi kalau sudah mulai jebol area sini, nah hati-hati ya.
bisa turun lagi dari MA 200-nya teman-teman ya kalau di situ ya. Tapi kita berdoalah mudah-mudahan, tidak lama lagi ya nyampe ke angka 8.000, tinggal satu step lagi di level 787, untung ke 8.000 masih ada Agustus, September ya, masih ada 2 bulan teman-teman ya. Bisalah berapa persen lagi sih ke sana? Kita menuju ke sana sekitar 7%-an lagi ya. Kalau satu hari 100%, nyampe kan? Tapi kalau mudah-mudahan sih ini step by step lah teman-teman ya. Baik, hari ini Foreign masuk teman-teman di IHSG kita ya, ada 707,2, 707,2 miliar Foreign sudah net buy teman-teman ya. Tadi yang sudah saya bahas ya, salah satu emitennya yang sudah bahas ada berapa? Ada 6 atau 7 ya. 7 emiten yang sudah kita bahas. Dan hari ini transaksi tidak begitu besar juga, tidak begitu kecil juga, tapi lebih daripada standarnya 10 triliun, masih tetap senyum lah BI teman-teman ya. Masih tetap senyum. Dan HIASI kita 1,70% naik atau 124 poin di angka 7469,23. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, ya jika sudah hijau terus ya, Anda koreksian itu harus teman-teman ya. Jadi kalau dia koreksi akan lebih baik lagi, apalagi kalau koreksinya cenderung dia si poinnya sudah mulai net buy kembali, itu akan lebih keren lagi teman-teman ya. Baik, kita langsung aja ngebahas emiten BBRI dulu teman-teman ya. Karena saya pingin melihat aja teman-teman ya. Saya minta 4 bank aja untuk dibahas ya. Ini terjadi koreksian lagi, tembus ya teman-teman tanda penurunannya. Tanda penurunan satu lagi di MA20-nya teman-teman, mudah-mudahan besok tidak tembus ya. Dan hari ini biasanya ngambil sekarang sudah net sell ya 105,5 miliar. Untuk foreignnya ada siapa yang ngambil? Ada si AG teman-teman ya, ada AK yang ngebuang si BK kerja sama RX. Wah, broker besar semua teman yang ngambil ya. Terus teman-teman ya ada tanda penurunan di level berapa ini? 3770 ya, mudah-mudahan tidak terjadi penurunan ya. So kalau tidak terjadi wah bisa ke bawah teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Karena si Bana lokal sama si Foreign pun masih posisi ada pengambilan teman-teman. Sebenarnya secara MA sudah mulai bagus ya. Malahan kalau ditahan MA 200 ini akan baik teman-teman ya. MA 20 ya. MA 20 dipantulkan aja. Masuk lagi ke MA 10-nya itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada penembusan ya dari angka 390 ke angka 3960 aja teman-teman ya. Biar harga tertinggi sebelumnya ini dilalui. Kemarin sudah dilalui dengan baik. Nah, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting yang ini kan sudah dilalui. Nah, tinggal yang ini kan. Nah, jadi lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Bisalah teman-teman ya sampai ke MA 200 malah teman-teman si BWRI ini ya. Mudah-mudahan sih tembus malahan ya. Karena beberapa emiten pun sudah mulai mau pada tembus MA 200-nya ya. Lanjut, ada emiten apa? Ada emiten BBNI ya. Kita cek BBNI. Hari ini BBNI ya sudah mulai masuk 7,8 miliar, lumayan teman-teman. BK sudah mulai masuk ya. BK, ZP, TP sama AK sudah mulai masuk dan sudah mulai ditaikan teman-teman ya dari MA 200-nya maaf. Dari MA 20 sudah mulai mantul walaupun dia meninggalkan gap nggak jadi masalah teman-teman ya. Memang kebiasaannya untuk emiten 4 bank ini meninggalkan gap baik di bawah ataupun di atas. Saya pikir harus ke 414.200 lah teman-teman di sini ya. Mungkin dia akan melebihi tanda kenaikan juga dan harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati, saya pikir itu akan mulai uptrend lagi ya. Apalagi sekarang sudah si Badar Foreign pun sudah mulai masuk kembali ya. Kalau kita lihat dari sini sama Badar Foreign masih ada di dalam teman-teman, Badar lokal pun sama ya. Walaupun hari ini sama kemarin ada penjualan, tetapi kalau kita ukur masih dalam posisi pengambilan. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Baik teman-teman ya, BBI ini semakin baik ya, lumayan teman-teman ya. Sudah mulai lepas daripada MA 20-nya ya. Mudah-mudahan besok ada kenaikan sampai ke MA 10-nya dilewati. Lanjut ada emiten BMRI teman-teman ya. Masih sideways aja teman-teman ya, 4 bank ini ya. BMRI di sideways-kan ya 2 hari ini ya di situ. Nggak kemana-mana. Ada 66,05 miliar ya, foreign tetap net sell. Tapi BK sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. YU sama BP sayang banget keluar ya. Kalau si BMRI kemarin ngambil 2 hari, ngejualnya 3 hari teman-teman ya. Kalau kita gedein dikit nih ya, sudah mulai pada keluar teman-teman ya. Yang kemarin ngambil nih net sell-nya gitu, net buy-nya sudah mulai pada keluar. Tapi nggak jadi masalah, yang penting BK sudah mulai masuk lumayan BK teman-teman ya.
suka menshadowkan, mudahan besok break ya ke level 4790 ya. Karena posisi masih downtrend teman-teman ya. Ini belum bisa masuk ke MA10-nya si BMRI ini. Lanjut kita ke BBCA. Ini emiten yang memang lagi posisi downtrend ya. MA200 pun masih posisi di atas terus ya. Ini juga sama. Tadi sudah mulai nempel tapi tidak kuat. Akhirnya dia diturunkan kembali ke harga kemarin ya, tidak jauh dari harga situ dan masih net sell 21,2 tapi sudah mulai tipis teman-teman ya penjualannya. Oke, ada JP, AK sama BB yang masuk. Sayang banget si CU sama si AG-nya keluar ya. Nggak apa-apa lah, yang penting si JP sama si BB sudah masuk baik teman-teman ya. Mudah-mudahan terus dijaga di situ saya baikan ya biar terus mendekati MA 200-nya. Karena kalau sudah mendekati MA 200 biasanya akan mulai di-uptrend kan teman-teman ya. Harga wajar juga masih 11 ribuan, teman tenang aja ini ya. Jadi ini harga masih murah teman-teman ya. Tapi sayang banget ya BBCA itu walaupun murah, dia cenderung dijual di harga premium ya. Artinya dari tengah ke atas teman-teman kalau dari Bunda Cat sini. Ini masih dari kalau BBRI sudah mulai di bawah teman-teman nih. Sudah murah teman-teman nih. Nah, masih posisi dari tengah ke atas artinya masih dijual di harga premium teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk 4 bank sudah beres ya. Kita bahas, kita langsung ke emiten punya teman-teman ya. Lanjut ada BBYB ya. BBYB. Kita cek dulu teman kita ada yang lain BBYB enggak? BBYB. Oh, ada dari Bro Ucok Patriot ya, ada 4076 BBYB sama Bupa ya. Saya kasih tanda love dulu ya. Kita cek BBYB. BBYB selalu bagus teman-teman nih. MA10 sudah mulai di bawah candle, MA200 pun sudah mulai di bawah MA10. Tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik, teman-teman ya, sudah mulai bagus nih. Targetnya sudah mulai target ya. 230725 teman-teman ya, sudah mulai sorry tercapai ini. Tercapai ya. Lupa teman-teman ya, ini sudah tercapai. Tanda kenaikan satu lagi belum tercapai ya di sini. Ini baru tanda kenaikan aja. Ini targetnya ada di level 276 teman-teman ya. Bagus teman-teman nih, sudah mulai uptrend ya. Mudah-mudahan tidak jebol area MA200 lagi ya. MA200 jebol lagi ya bisa ke bawah lagi ya. MA20 pun sudah menyentuh MA200-nya. Bandar Poren lagi bagus akumulasi. Bandar Lokal pun sama. Artinya Bandar Lokal sama cenderung akumulasi. Di Poren ada si CC bagus teman-teman ya. CC itu bisa ngumpulin harga langsung jualan. Nah, CC dia jualan nih, ngambil 47 jual 5. AK ngambil 55 jual 18 berarti masih punya barang. Saya pikir sih untuk melewati tanda kenaikan bisa lah teman-teman sampai ke level 274 untuk mencapai tanda kenaikannya dan targetnya di angka 276. Ini posisi uptrend teman-teman. Kita cek BBYB. BBYB ya murah banget. Lagi murah banget standarnya sih teman-teman. Di level 329 ataupun kalau dikasih bonus di angka 500-an. Bahkan harga murahnya di angka 500-an teman-teman BBYB ini ya. Ini BBYB kalau lebih daripada 50 aja teman-teman ya. Saya pikir sini kalau emiten-emiten yang kita cek sini BBYB ya. BBYB. Mudah-mudahan si PE ratio yang di kenyataannya 100 lebih nih teman-teman ya. Udah fix itu milik bandar teman-teman. Ya, 20 teman-teman ya. Berarti masih murah teman-teman ya. Rata-rata 48. Nah, sekarang 20 berarti murah teman-teman ya. Bisa 20 kali EPS lagi ya. EPS-nya berapa? EPS-nya 12 teman-teman ya. Lumayan kan teman-teman ya. Oke, teman-teman, murah. Lagi murah banget malah bahkan murahnya pun di angka 554 ya. Dan standarnya bisa di situ. Soalnya dia tahun 2021 oke lah di sini teman ketika Covid ya. Bahkan ketika nih Covid di sini. Maka standar itu di level murahnya. Jadi kalau dikasih ke harga murah bagus, tapi teman-teman jangan tinggi-tinggi dulu. Ke angka sini juga sudah mulai bagus nih. 480 ya. Itu juga bagus ya. Kalau saya dari mana? Saya punya ke harga ke angka 320 dulu ya. Tapi yang terdekatan ada di angka 278, dia harus break ke tanda kenaikan di angka 300. Baru bisa mencapai sini. Nikmatin perjalanannya teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk MA 200 lagi. Kemarin sudah mulai gagal di sini teman-teman ya. Nanti kalau mau jualnya teman-teman ya, kalau sudah mulai ya udah nggak kuat dah. Mereka sudah mulai jualan nih sebarang lokal sama support ya udah ambil take profit aja di situ dulu. Nanti ngambil lagi ketika masuk di bawah menuju ke atas lagi dan ada akumulasi dari seorang barang lokal dan foreign. Good, BBYB good teman-teman, bagus teman-teman ya. Kalau turun-turun dikit wajar lah teman-teman ya. Ini kan aman, aman.
Sini juga aman. Nah, sini doang nih teman-teman tanda penurunannya. Ada 2 ya. Nah, sini nih tanda penurunannya. Nah, jadi masih posisi di MA20-nya masih aman teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk BBYB segitu ya. BUFA sekarang. Teman kita ada yang apa namanya yang cuan di BUFA juga teman-teman ya. Kita cek ada nggak yang punya BUFA teman-teman sekalian ya. Kita bahas BUFA. Oh belum ada teman baru yang Bro Ucok doang ya yang ngebahas BUFA. Kita cek BUFA posisinya nih. Oh ini sudah di ini teman-teman ya. Sudah tercapai. Tercapai di sini teman-teman. Bro siapa yang punya BUFA ya? Mana yang sudah take profit ya lumayan ya. Dan terima kasih teman-teman atas super tanknya ya. Nah ini juga tercapai di sini nih. Tercapai. Jadi teman-teman ya kalau tidak direkam ya saya tidak akan menghapus untuk tanda kenaikan ataupun penurunannya. Nah teman-teman kalau ingin tahu proses harga di sini cek aja tanggal 12.05 tahun 2025 ya. Sengaja saya kecilin dulu ya. Kenapa? Karena biar teman-teman tahu aja gitu ya. Oke, teman-teman, tanda penurunan saya bikin juga di sini di angka 85, di situ ada gap yang sangat lebar. Sedang posisinya lagi uptrend, tetapi kemarin ada penjualan ya di sini ya. Jadi kalau si BUFA teman-teman turun ke level 85 masih aman. Karena untuk menutup gap yang sangat lebar ini. Kalau ada kenaikan saya sudah menyediakan target di angka 117. Karena per hari ini Foreign sudah ngambil 565 juta saja. Ini Foreign ada Foreign XL teman-teman ya. Warna Excel luar biasa nih, ada Excel. Oke lah kalau Excel kita percayalah mudah-mudahan ya menjadi kabar baik ya buat Excel. Kalau YU sudah nggak usah ditanyakan lagi kalau YU ya. Kita lihat di domestiknya ada YP teman-teman ya, ada ngambil sedikit 28.000 lot ya. Ada MG juga nih. Nah, manfaatin MG suka bikin shadow teman-teman ya. Nanti targetnya di sini teman di angka 118. Kemarin si Bufa sudah jual dengan sangat luar biasa dan pernah ada pengambilan. Jadi kalau BUFA turun lagi teman-teman ke level 86 ingat ya ke level 86 untuk menutup gapnya nggak usah khawatir karena sini gap harus ditutup ya, gap harus ditutup atau dia akan melanjutkan dulu kenaikannya angka 1122-nya nanti mungkin ke depannya bisa menutup si 86-nya. Posisi EMA menuju ke atas, EMA 10, EMA 20 bahkan EMA 200 pun posisi di bawah. Jadi teman-teman kalau sudah ngambil seperti ini ambil perencanaan. Ini sudah terjadi seekor kembar ya, biasanya agak kuat teman-teman ekor kembar itu ya. Oke, nanti target di sini ya, 1, 2, 3 dulu deh yang terdekatnya ya. Kita cek buka target tanggal 23.07.25 teman-teman ya. Ini targetnya kita bukan target apa namanya? Posisi teman-teman jangan sampai posisi di harga mahal teman-teman ya. Ya, Bupa baru berangkat teman-teman, baru berangkat dari harga murahnya, sudah bikin dia targetnya harus bisa melebihi 118 teman-teman ya. Nah, sini nih. Ya sudah dilewati ini tengahnya berarti nih, di level sini teman. Jadi 12 kalau pengen uptrend ya harus dilewati 1123-nya. Jadi saya bikin target di angka 123 apabila dia tidak sanggup teman-teman ya hanya sampai shadow aja. Peak dia mau melanjutkan penurunan teman-teman ya kalau tidak sanggup untuk melewatinya. Tapi kalau sudah mulai break perhatikan di sini adalah harga tertinggi sebelumnya paling tinggi lumayan bisa terjadi kenaikan teman-teman. Ini sudah bikin eh, cawan teman-teman, sudah bikin cawan ya. Nah biasanya kalau cawan itu begini teman-teman nih. Biasanya ya yang suka teman-teman perhatikan kalau sudah bikin cawan, nah dia akan turun dulu membentuk pegangan cangkirnya teman-teman ya. Nah, nanti pas pegangan cangkir suka dem ke atas, makanya saya bikin target di sini, teman-teman. Nah, ya, ini target tanggal 13.02-nya, teman-teman ya. Sudah mulai break di sini, teman-teman sudah mulai membaik lagi ya. Mungkin ini akan menjadi target penurunan nanti di masa depannya. Mudah-mudahan. Oke. Seperti teman-temannya nanti kalau mau ngambil lagi, teman-teman sudah sampai sini ya. Terus ada penurunan lagi. Nah, ngambillah ketika MA10 di bawah kanan kembali di sininya, teman-teman ya. Nah, patokannya MA 200, kalau MA 200 masih menuju ke atas berarti masih posisi uptrend, teman. Sengaja saya bikin tanda penurunan biar ke depan saya nggak bikin lagi, teman-teman ya. Biar nggak saya nyari-nyari lagi, oh sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nanti teman-teman bisa melakukan perencanaan. Silahkan membuat perencanaan. Oke, teman-teman posisi uptrend bandar lokal sudah akumulasi, bandar foreign pun sama, apalagi bandar foreign sudah sejak tanggal 18 Juli sudah akumulasi. Dan untuk foreign-nya ada CC broker baik teman-teman ya. XL ya. XL ini kurang kita cek dari sini deh ya. Dari sini nih, dari tanggal 15 Juli ya.
Wow, XL Foreign teman, kita lihat ya performanya sudah mulai bagus ya XL Foreign ya, sudah bisa memaaf harga ya. Kita cek deh XL Foreign gross-nya. Oh, yang terlibat mah CC teman-teman ya di sini deh. XL Foreign hanya akumulasi doang. Tidak ada pergerakan, tapi kalau yang melakukan penjualan sama pembelian ada CC sama si AK ya, KZ teman-teman ya, yang jualan si KZ ya. Yang manipulasi harga adalah si CC teman, makanya CC masih ada barangnya enggak? Ada 93.000 lot lagi, lumayan lah teman-teman ya. Ini kalau si XL ngeguyur nih, hati-hati teman-teman ya. Kalau terjadi penjualan teman-teman ya, contoh seperti halnya si CC gitu ya. Ada ngambil, ada keluar gitu kan. Nah, si AK juga harusnya ada ngambil, ada keluar, artinya ada kemauan untuk memaaf harga. Tapi kita lihat deh performa si XL ini ya, sudah ngambil sekitar 2,1 miliar. Kalau dia terjadi kenaikan di sini teman XL Foreign ya, patut diperhitungkan untuk XL Foreign. Seperti halnya CC karena selama ini kan yang menguasai XL broker biru teman-teman ya menjadi Foreign KW ya adalah BB, yang paling bagus itu BB AO teman-teman ya. Itu bagus teman-teman kalau sudah ngambil di Foreign. Kalau sudah mulai duduk di Foreign di sini teman-teman ya. Nah, si BB bagus. Nah, yang BUMN-nya si CC bagus teman-teman ya. Saya suka percaya sama si CC kalau sudah jadi bandar Foreign teman-teman ya. CC Foreign saya bagus teman. Kalau sudah akumulasi banyak, kalau untuk scalpingan lebih enak lagi teman-teman. Karena dia cenderungnya seperti itu karakternya itu CC itu dia ngambil akumulasi dulu, maaf harga dan jualan. Paling dia punya kalau dia pingin cepat ngambil maaf harga sambil jualan. Kadang-kadang sambil jualan sudah habis teman-teman ya. Oke teman-teman, Bupa semakin baik ya karena ada si XL. Kita lihat nih performa si XL ini karena akumulasi terus. Tapi yang bagus itu menjual dan membelinya adalah si CC yang mengatur harganya si CC teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Bupa ya. Lanjut ada emiten OMED teman-teman ya. Kita lihat OMED. OMED ada nggak teman kita yang pegang OMED? Saya juga dari komentar soal teman-teman ya OMED. Oh ada dari Bro Agus ya. Oh Bro Agus ya. Baik Bro Agus, kita lihat OMED ya semakin terus dipertahankan di MA 200-nya teman-teman ya. Bandar ada sedikit pembuangan hari ini ya. Ini soalnya kan lagi buyback teman-teman ya. Lagi buyback dan harganya sudah mulai ditentukan teman-teman. Jadi itulah yang ke 220 kan paling tinggi itu 220. Jadi dia selama ini sampai bulan Juni ya mungkin sampai tahun 2026 mungkin harganya akan di bawah harga 220 teman. Jadi manfaatin aja itu dulu. Tapi untuk pungutan sudah mulai bagus karena kan sambil buyback teman-teman ya. Nah di sini si Becky teman-teman sudah mulai ikutan lagi di porennya nih. Si Becky akumulasi ya. Dasar porennya tahu ya kalau akan mau buyback ya. Dia sudah tahu informasi duluan, teman makanya lihat noh, dibuang terus teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau poren ketika LK mau keluar teman-teman ya, poren sudah akumulasi, nah berarti LK-nya baik gitu teman-teman. Biasanya baik ya. Karena poren itu punya informasi A1 teman-teman ya. Itulah perbedaannya. Ini si BQ sudah mulai diizinkan lagi nih teman-teman ya. Kemarin kan di sini waktu kita bahas ya, si BQ itu cenderung dimusuhin teman-teman ya. Maka kita lihat nih untuk domestiknya ya. Nah, BQ keluar 200 masuk 27.000. Nah, kita lihat nih apakah temannya bukan, apakah si BQ yang ini temannya apa bukan ya. Bisa dia nggak memaaf harga ya. Soalnya kemarin waktu sini diusir sama si LG kan. Cenderung dia ngagokin kayaknya. Tapi DR terus akumulasinya sedikit demi sedikit teman-teman. Hari ini aja sudah 5.000 lot teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman ya kan targetnya sampai berapa ya dia itu ya? Berapa 5 miliar ya, sampai 5 miliar ya. Baru sekarang baru terkumpul itu sekitar 1,1 ya. Karena kan 1,1 si DR itu sebelum terjadi tanggal 27 Juni nih ya. Nah, sebelum tanggal 27 itu ternyata si AI itu broker AI ya, DR, maaf, broker DR itu cenderung sudah mulai ngambil kan. Nah, mari mau dipermainkan nih sama si broker DR yang bukan bagian daripada yang untuk buybacknya teman. Jadi akunnya kan bukan DR kan bukan satu teman, akunnya sama seperti XL kan banyak juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya bisa sampai ke targetnya minimal ke sini dulu teman-teman. Soalnya ada si BQ ya, mudah-mudahan bisa didorong lah sama si BQ, ataupun nanti sampai ke angka 210 dulu deh gitu ya. Ada sih target untuk ada yang nego di sini ya, di harga nego tanggal 20 bulan 11 tahun 2024 ada yang nego di angka 210. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ karena bandar lokal ataupun cenderung pemilik emitennya ya sudah mulai melakukan buyback.
pertanda baik sebenarnya teman-teman. Jadi si yang punya emiten aja mau istilahnya nggak mau ngejual, malahan saya mau percaya sama perusahaan saya akan buyback aja gitu kan. Biar yang di masyarakat juga berkurang, jadi untuk naikin itu sangat ringan sekali teman-teman. Apalagi kalau sudah barang-barangnya dikuasain sama market maker mereka teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nanti si LG sama si DR teman-teman yang akan mempermainkan ini ya. Sana si LG sudah ngambil duluan kan. Terus si DR sudah ngambil duluan juga, tinggal DR yang akan mengambil buybackernya itu. Yang penting ketika dari bulan Juni tahun ini teman-teman ya, sampai tahun 2026 Juni teman-teman ya, lebih daripada 5 miliar berarti sisanya itu punya bandar teman-teman ya. Nanti cek teman-teman ya untuk DR sampai bulan ini, kan targetnya sampai bulan Juni kan. Dan maksimal harga itu 220 kan. Oke teman-teman, kan harga wajarnya 218 berarti dia cenderung di atas 2 tik harga wajar teman-teman ya. Nanti kalau LKS sudah keluar kasih tahu saya teman-teman untuk si Omed ini ya. Oke ya teman-teman ya, si Omed seperti itu ya. Lanjut ada TAPG teman-teman ya. TAPG kita cek TAPG apakah ada yang TAPG dari Rial Purnama ya. Dari Bro Saipul ya, Bro Rial sama Bro Saipul mohon dibahas TAPG dan SGRO. Terima kasih, semoga sehat selalu. SGRO-nya udah belum ya? SGRO belum ya? SGRO ya, nanti kita bahas ya. TAPG udah uptrend terus, keren ya. Ini sebenarnya TAPG itu uptrend terus teman-teman ya, karena bandar lokal sama foreign cenderung ini sudah mahal teman-teman ya, harga sudah mahal tapi TAPG ya. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, ini sedang uptrend teman-teman ya. Saya pun sebenarnya sudah pengawalan sudah selesai di sini nih dulu itu ya. Ketika sampai sini udahlah, saya sudah selesai pengawalan. Saya pikir kepada teman-teman waktu saya bicara di sini itu lanjutkan, ketika MA10 masih berada di bawah kanan lanjutkan aja gitu kan. Dan ini sudah terjadi lagi babak ke pertama di sini ya, ke sini. Di sini babak kedua diturunin lagi, ini babak ketiga. Di babak ketiganya ngejar terus teman-teman ya. Ini si TAPG ini sudah tinggi banget satu. Perhatikan di sini teman-teman sudah tinggi, artinya sudah over ya. Tapi ada tapinya teman-teman. Ternyata ini terus diakumulasi sama bandar lokal dan foreign. Perhatikan bandar lokal juga akumulasi, bandar foreign pun akumulasi. Di sini harga wajarnya 1083, sekarang sudah lebih daripada 1083 ya. Bahkan harga PBP pun yang cuma angka hingga angka 772 ya. Jadi ini terus-terusan diakumulasi sama foreign, silahkan teman-teman ya. Kalau teman-teman seorang pemberani silahkan masuk. Ini tanda-tanda penurunan hampir tidak ada di sini teman-teman ya. Di sini ya, hampir tidak ada tanda-tanda penurunan. Jadi ini cenderung bagus teman-teman ya. Cenderung bagus sampai sini nih, tidak ada tanda penurunan. Bersih teman-teman penurunan. Cuma di sini doang kan kemarin kan udah ketembus, saya pindahkan ke depan aja teman-teman ya. Nah, masih tanda biru kan berarti belum terbarunya baru hari kali ini teman-teman ya. Untuk dibahas kembali. Nah, teman-teman kalau TAPG sudah di atap. Silahkan aja teman-teman ya. Kalau berani silahkan teman. Kalau berani silahkan. Kalau saya sendiri, kalau nanya saya sendiri, saya tidak akan berani. Saya akan melihatin aja, oke, nanti saya akan ambil. Saya bilang ketika dia koreksi kembali agak dalam dan targetnya tidak akan jauh-jauh, ya. Contoh, dia sudah naik tinggi, ada penurunan sampai ke level MA10 sampai MA20 terlewati. Nah, sudah mulai saya akan mulai ngambil di situ TAPG ya untuk babak kedua itu ketika sudah harga tertinggi sudah bagus, dia akan turun. Nah, pasti ada kenaikan. Tapi kenaikan tidak akan melebihi ini biasa ya teman-teman. Kalaupun menjadi kelebihan di sini biasanya juga ke bawah jadi double top, nah akan penurunan kembali kan. Nah, kita akan ngambil ke babak keduanya aja, teman-teman ya. Dan nanti take profitnya itu tidak lebih daripada atas, mungkin di bawah atau setengahnya. Itu yang akan saya lakukan ketika TAPG terjadi koreksi. Dengan catatan bandar lokal sama foreign belum keluar. Itu ya. Ini barang lokal sampoan bagus teman, belum keluar ya. Tapi ingat ya, ini posisi uptrend, tetapi ada tapinya sudah over, artinya sudah mahal banget. Sudah lebih daripada harga atapnya, sudah mahal banget. Kalau ini masih posisi tidak menembus aja teman, cenderung kan punya harga terbarunya teman-teman ya. Ini TAPG ya sini teman. Kalau lihat TAPG
Kita lihat di sini untuk P/E rasionya. Rata-ratanya kan 6 teman sini nih, rata-ratanya kan 6. Sekarang di angka 7 lebih kan. Kita lihatnya angka 7 teman, artinya sudah mulai mahal kan. 6 ke 7 mahal. Ini 732, sedangkan sini 718, artinya sudah lebih daripada harga atapnya teman-teman. Oke, TAPG seperti teman-teman. Silahkan aja sih teman-teman kalau teman pemberani mah gitu ya. Oke, teman-teman ya, saya mengingatkan aja teman-teman walaupun sudah posisinya bagus gitu ya. Jadi walaupun sudah tinggi seperti ini teman-teman ya, cenderung harganya bagus, tidak terkalahkan gitu harganya. Ya teman-teman harus ingat ya, ketika sudah mulai di atas, sudah kehabisan napas dan akhirnya dia turun ke bawah teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Tungguin, kali kalau teman-teman kalau mau scalping mah ya silahkan aja teman-teman, tapi sudah mulai berat gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu TAPG ya, silahkan aja teman-teman kalau teman-teman seorang pemberani. Ini juga masih uptrend ya, masih uptrend, dan si bahan alokasi foreign pun belum jualan secara signifikan ya. Nanti mungkin kalau sudah signifikan jualan akan terlihat jelas di sini merah pekat banget teman-teman. Oke, lanjut ke DOH teman-teman ya, DOH. Kita cek dulu yang punya DOH siapa. Ada kabar biru ya, kabar biru. Titip DOH naik turun ada bikin deg-degan buat kita yang lagi scalping ya teman-teman ya. Oh, scalping mah teman-teman ya DOH. Ini DOH ya baru dibahas lagi ya. Tuh ini belum saya hapus teman-teman ya. Tercapai ya. Ini yang saya targetkan tercapai ya. Udah satu-satu aja tuh teman-teman. Kita cek dulu satu-satunya. Makanya saya teman-teman sekarang sudah pensiun dari scalping begitu teman-teman ya. Sorry malah dihapus. Kenapa? Saya pengen hidup tenang. Saya pengen hidup tenang, jadi santai, pengambilan juga santai. Kalau turun ya average teman-teman ya. Pakai perencanaan. Hanya tinggal ngatur strategi aja gitu teman-teman ya. Kemarin tadi itu saya bikin untuk cara scalping udah saya bikin teman-teman ya. Yang pakai MA10 ya. Nah, malah lupa upload teman-teman ya. Nanti deh saya upload ya. Ini tanda penurunan wah, bukan ya. Di tanda yang sini tanda penurunan ya. Oh, ini tanda penurunan di sini ada gap kecil teman-teman ya. Saya bikin lagi sini ya. Nah, bagus. Nah, ini target yang selanjutnya di angka 129. Ini sudah break teman-teman ya, sudah break. Ya target kenaikan juga di sini ya. Di angka 127 untuk DOH. Nah, teman-teman ya kalau dia turun ke level 110 masih aman karena masih menutup gapnya dan berada di MA10 pun berada di bawahnya, teman-teman ya. Biasanya kalau sudah melewati harga tertinggi sebelumnya, teman-teman ya. Nah, dia suka istilahnya koreksi, teman-teman ya. Dan terjadi koreksi meninggalkan jejak kenaikan di angka 127. Ini target selanjutnya di sini, teman nih. Ini target saya sudah tercapai di sini nih. Wis sudah bikin huruf W, teman-teman ya. Biasanya kalau huruf W kalau sudah break ini aja teman-teman, sudah break di sini. 145 naik dikit aja ya ke angka 150 terus koreksi dikit, wah bisa tinggi teman harganya ya. Tapi kita lihat di sini DOH itu teman, jangan sampai tinggi-tinggi tapi ini bagian daripada propaganda ya, sudah bikin double top lagi teman-teman. Wah, masih bisa teman-teman, bisa ke level 163 ini teman-teman ya. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu, ke sini dulu ya, ke angka 144 dulu ya targetnya teman-teman ya. Ke sini nih ya, target sini nih. Bikin target di sini ya. Target tanggal 23.07.25. Ataupun nanti di bawahnya di sini nih, kan juga pernah sampai teman-teman ya. Juga pernah sampai sini target. Malah di. Nah, oh ini sudah ada targetnya sih teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Kita malah dihapus. Nah, mau kesiniin maksud saya. Nah, sini. Ini target kecil, target besarnya sini. Di angka 166. Emiten yang didonkan. Artinya apa, teman-teman? Perhatikan. Didonkan, ke atas ya. Jadi kalau ada yang bertanya, ada nggak contoh emiten yang didowntrendkan seperti emiten asli, GRPH, teman-teman, itu kan didowntrendkan. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini salah satu yang cepat, teman-teman ya. Dia didowntrendkan, sedowntrend-downtrendnya ke angka 50 langsung
boom ke atasin baru ke 50-kan lagi. Yang bagusnya ini milik bandar teman-teman ini. Kalau sudah milik bandar sudah bagus teman. Jadi kalaupun dia ke 50-kan suatu saat akan di-up lagi. Tetapi suatu saat pun dia akan diturunkan kembali ke 50. Itulah teman jeleknya kalau punya bandar ya. Kalau punya punya yang namanya fundamental teman-teman ya, cenderung dia dijagain teman-teman ya. Nah, sekarang isiannya. Itu target-targetnya sekarang isiannya. Karena kemarin sudah break teman-teman ya, sudah koreksi, terjadilah pembuangan dari seorang bandar lokal. Bandar foreign pun ikutan kemarin ngambil 2 hari untuk memaaf harga dan hari ini keluar. Kita cek untuk domestik yang keluar ada YB sebagai pentolannya YB, BR, AO, MG. Ini broker-broker besar teman-teman yang keluarnya. Tapi di sisi sebelah kiri ada si YP. YP itu biasanya YP itu ya terkena dengan scalping. Kalau di sini mungkin terdeteksi ada bandar masuk, saya pikir YP bagian daripada itu. Tetapi YP biasanya dia yang retailnya teman-teman ya, teman-teman scalping yang sangat luar biasa. Dan kecenderungan mereka itu tidak pernah meninggalkan barang. Cenderung habis jual, habis jual, habis jual. Karena mereka pakai hukum scalping. Menang hari ini, kalah hari ini harus keluar. Ya, itu hukum scalping. Foreign kita lihat yang keluar ada AK, ada BK. Broker bagus juga teman yang keluar. CC malah sudah keluar. Yang nerima ZP oke lah, kalau ZP juga agak baik ya. Cuman ini bisa enggak dia memaaf harga teman masalahnya gitu. Kita cek dari tanggal 21 Juli masih sisa barang enggak nih teman-teman yang si AK sama si BK. Si AK masih ada barang, si CC masih ada barang ya. Kemarin sudah memaaf harga, sekarang sudah jualan di harga tinggi. Betul kan? CC itu, apalagi kalau CC memis teman-teman ya. CC itu ngumpulin barang, maaf harga dan jualan ya. Hasilnya terbuktikan teman-teman ya. Oke, CC masih punya barangnya ya. Karena kenaikan sudah dibikin, teman-teman yang scalping silahkan aja. Kalau yang swing cenderung nanti targetnya di angka 159 aja dulu teman-teman ya. Di sini ya, 145 ataupun nanti di harga lebih. Kalau dia sudah mulai break ke angka 146, 150, 155 mungkin dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke level 165 ya. Soalnya ini pungutan si bandar lokalnya dari keluar dulu, makanya kalau dia terjadi koreksi, saya bilang teman-teman ya ke level 110 itu akan lebih baik lagi ya. Karena untuk menurunkan tensi dulu, jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Nanti dikena suspend sama atau dikena UMA teman-teman ya. Terlalu tinggi berapa persen ini? Ya baru 29%, masih jauh dari UMA teman-teman ya. Masih masuk 70%, teman mungkin itu mungkin mendekati UMA gitu teman-teman. Oke. Untuk DOH seperti itu ya. Nah, ini target penurunan di level 1110 tapi masih aman. Bahkan ke level 105 pun masih aman. Dan teman-teman ini targetnya ya. Si DOH itu yang pernah saya ceritakan aja teman-teman ya. Dia itu punya bandar yang sering tukar-tukaran ketika di 50. Lagi gabutnya mungkin teman-teman ya. Si DOH itu kalau di 51 50 itu tukar-tukaran aja teman-teman antar mereka ya. Biasanya si YJ teman-teman YJ, YB itu tukar-tukaran itu. Nih, YB, YJ kan masih ada teman masih dia melakukan gerilya di sini teman-teman. Nah, ini si YB keluar nggak? Si YB keluar tuh teman-teman ya. Yang bisa melakukan pergerakan yang paling bagus itu YB, YJ ya cenderung kalau dia sideways suka tukar-tukaran. Tapi dia bagus teman-teman ya. Jadi ngambil 1 tik, 2 tik ya masing-masing 1% lumayan dapat dah 1% yang lagi tukar-tukaran gitu teman-teman. Ya teman-teman untuk si doh seperti itu ya. Yang isi YB juga masih megang kendali ya. Tapi di sini ya lagi keluar dulu ya. Jadi teman-teman hati-hati aja ya. Oke. Untuk doh seperti itu ya. Lanjut teman-teman ya. Untuk PTRO kita cek PTRO. Doh sudah terus PTRO ya. Dari Bro Eko Purwanto. PTRO terima kasih. PTRO ada kemungkinan naik lagi enggak? Atau turun sewangsana Bro ya. Kita cek PTRO. Ada kemungkinan naik lagi enggak? Nah, kita cek teman-teman ya. Ya, sekarang lagi turun dulu, teman-teman lagi turun dulu. Ya, biarin aja dulu teman-teman ya. Ini target saya sudah tercapai dengan baik sini. PTRO, PTRO udah tercapai target saya teman-teman ya. Kita akan nolakan lagi ya. Kita akan nolakan lagi nih. Sudah tercapai dengan baik. Hari ini selamat ya teman-teman yang nyangkut tercapai dengan baik. Ya.
tercapai. Dah ya, dengan baik. Jadi kita akan nolkan lagi. Kita akan nolkan lagi ya, sengaja saya gedein di sini ya. Kita akan nolkan lagi teman-teman. Kita akan pakai tanda kenaikan yang baru. Oke, teman, sip ya. PR saya sudah selesai di PTRO, teman-teman. Karena harga sudah mulai tinggi, saya akan melihat dulu, teman-teman ya. Harga sudah mulai tinggi, tapi terjadi pengambilan dari seorang bandar forennya. Ini nanti kenaikan yang sama, teman-teman ya. Kenaikan yang sama untuk si Peter di sini. 4230 nanti kenaikan di sini. Target yang tadi di sini akan saya tulis kembali. Target tanggal 23.07.25 ini yang berapa kali? 3 kali berarti ya. 1 kali, 2 kali ya. Target yang kedua kalinya. 2 kali. Oke, teman-teman. Jadi babak kedua nih, teman. Babak pertama sudah selesai, sekarang babak kedua di sini ya. Nah, kita bikin 14. Biar agak gedean dikit. Sekarang lagi downtrend, ada tanda penurunan di level 3150. Ada gap yang sangat lebar. Sama seperti brand, teman-teman. Gap yang sangat lebar. Lagi turun dulu, apakah akan naik lagi? Iya, teman-teman ya. Akan naik lagi? Iya, akan naik lagi. Cuman kapan? Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle kembali. Kalau sekarang masih berada di atas. Soalnya MA10 lagi menuju ke atas, MA20 pun demikian. Apabila dia turun teman ke level 3160 untuk menutup gapnya akan lebih baik. Biarkan dia cenderung MA10-nya berada di bawah candle kembali. Seperti halnya di sini, teman-teman ya. Seperti halnya di sini. Biarkan MA10 di bawah candle kembali. Ya. Tenang aja, si bandar foren masih posisi pengambilan. Cuman ada cumannya juga, teman-teman ya. Harga sudah over, teman-teman. Harga sudah over dan sudah membentuk double top, teman-teman ya. Tahu sendiri kalau double top, teman-teman ya. Jadi lebih baik dia turun dulu. Biarkan kalau si foren sih ngambil di atas juga nggak jadi masalah. Kenapa? Ya dia mah banyak duitnya, teman-teman ya. Banyak duitnya pasti cenderung dia akan ambil lagi, teman. Average sampai nurunin sampai average bisa. Sampai nurunin sampai jualan bisa ya. Mereka punya banyak keahliannya, teman-teman ya. Bahkan bandar lokal pun sudah turun di sini nih, ya. Sudah mulai turun dari tanggal 17 Juli, teman-teman. Artinya si bandar lokal sudah berhasil jual harga tertingginya yang kedua. Yang pertama kan di sini tahun 2025 di bulan Januari. Nah, yang keduanya sekarang kan. Bulan Juli, teman di sini ya. Oke. Jadi lebih baik teman-teman tunggu dulu ya. Apakah akan naik lagi? Iya, pasti naik lagi. Cuman tunggu dulu sampai betul-betul nanti targetnya karena ini sudah double, teman-teman ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dari harga sini dulu ya. Ini target yang akan datang aja. Tapi kalau ketembus ya silahkan aja. Tapi saya pikir lebih baik kalau mau ngambil atau mau average teman-teman ya. Tunggu dulu sampai betul-betul nanti di babak kedua lagi, di babak berikutnya lagi ketika emas semua di bawah kendal kembali. Ya, sudah mulai turun teman-teman ya. Masih bandar lokal lagi jualan dulu nih ya, yang dari masih bandar foreign. Sini domestik ada si XA yang jual EGI PD ya, broker foreign, broker bandar itu LG ya. Nah, sini ada si BK si CC. Ini BK apalagi ya teman-teman ya. Walaupun dia punya 15 miliar teman-teman ya, dia sangat dengan mudah jualan dengan shadow teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Sangat mudah sekali teman-teman. Dan punya kebiasaan juga BK itu sudah ngambil di atas teman ya. BK CC itu bagus teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa di bawahnya teman-teman ya, di level 4100 lah teman-teman ya. Mungkin di situ ya. Karena dorongannya sudah mulai bagus sih dorongannya. Tapi saran saya sih kalau mau ngambil teman-teman lebih baik tunggu aja sampai betul-betul dia turun. Kalau dikasih turun ya dikasih turun. Kenapa? Perhatikan di sini. Setinggi-tingginya PTRO dikasih turun juga bahkan ke angka 1900, 1890. Nanti teman-teman kalau mau ngambil upayakan sudah turun aja. Biar jangan ngambil di sini walaupun naik ke langit silahkan aja naik ke langit. Nanti pasti diturunkan kok teman-teman ya. Soalnya di sini juga ada gap, di bawah juga ada gap. Nah, mungkin yang akan diturunkan ke MA 200 itu mungkin di sini teman-teman ya, di angka 2740. Tapi kalau dijebloskan ke MA 200 lagi, hati-hati dia bisa melengkung ke bawah lagi teman-teman untuk melakukan penurunan yang lebih tajam lagi. Sementara ini dulu saya pun pengennya menarikkan ke sini teman-teman ini. Nah, kalau pas ini nih. Kenapa? Saya pikir mau jebol MA 200 dulu, ternyata dia tidak mau jebol ya. Malah habis di sini kan tanggal tragedi tanggal 8 ke 9 langsung di up kembali. Ini cara market maker
menggerakkan semua pasar, semua emiten waktu tanggal 8, tanggal 9. Di situ titik tolaknya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk PTRO ya. Jadi ini karena harga sudah mulai tinggi banget, walaupun masih uptrend, teman-teman, tapi lebih baik tunggu di bawah aja. Apakah ngasihnya lagi? Ya, cuman tinggal tunggu waktunya aja. Kalaupun teman-teman nyangkut di harga atas, lebih baik sabar aja dulu ya untuk average-nya. Padahal sih udah ngambil terus, teman, udah bagus ya. Ada IBOS, teman-teman. Lanjut ke IBOS ya, IBOS. Bang Dadang. Saham IBOS disimpan 2 tahun, apakah harganya bisa naik? 2 tahun bisa, teman-teman ya. Asal jangan kena FC aja. Asal jangan bermasalah aja secara emitennya, teman-teman ya. Ya, bisa teman-teman kalau IBOS mah ya. Asal tidak ada masalah dengan emitennya ya. Kalau cenderung emitennya baik mah teman-teman ya, semua emiten juga bisa dari harga bawah ke up lagi. Nah, baik kalau sudah milik bandar teman-teman ya. IBOS itu seperti itu. Terlepas daripada berita apapun sebenarnya sudah terbaca di sini teman-teman ya. Kita lihat aja sini PE rasionya berapa, terus dia cenderung eh, untuk net income-nya ada kenaikan atau tidak teman-teman ya. Kalau lihat dari laporan keuangan sini kan masih bolong-bolong teman-teman ya. Nih, PR rasionya 78, artinya emang di atas 50. Grafik milik bandar itu teman-teman ya. Grafik itu milik bandar. Nah, 200 kan di sini milik bandar. Kalau emiten sudah PR rasionya 200 pasti milik bandar. Kenapa kecenderungan bandar itu pingin punya harga di bawah? Nanti disimak apa harganya teman-teman ya. Bisa kalau tapi jangan tinggi-tinggi dulu ya. Bisa kalau level murah aja sudah mulai bagus di angka 228. Ini tahap kedua, di tahap pertama teman-teman kenaikannya tahap kedua ya. Tahap kedua malah dibikin longsor selongsor-longsornya. Itulah IBOS teman-teman ya. Saat ini masih dalam posisi pembuangan ya. Saya di sini dari bulan-bulan apa nih? Teman perhatikan. Pernah enggak si MA10-nya di bawah candle? Perhatikan ya. Pernah enggak? Keseringan itu kan hanya nembus candle aja. Belum pernah di bawah candle. Artinya masih posisi downtrend. Ya, bahkan target penurunan saya pun di sini kan sudah dilewatin lagi sekarang. Udah bikin target penurunan yang baru. Karena lokal juga kemarin ngambil, tidak jadi, ngambil lagi, tidak jadi lagi. Posisi masih posisi downtrend. Kenapa MA 200 lagi menuju ke bawah? Nanti mungkin setelah MA 200 sudah mulai bersatu dengan MA 10, MA 20, makanya dibikin santai, dibikin terus sideways bawah, teman-teman. Biar apa? Biar ini si MA 200 itu terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Kalau sudah mendekat, teman-teman, sudah break, nah biasanya itu saatnya. Ini sebenarnya MA 200 itu menandakan mereka lagi istirahat dulu, teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai mendekati lagi, biasanya pandar lokal sama cenderung untuk akumulasi lagi. Atau dia pakai teknik dengan cara pas break dia akumulasi di situ. Jadi nanti ngambil si barangnya sambil berjalan, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Kalau untuk 2 tahun masih bisa, teman-teman. Kalau sini kan ini belum masih punya tahun berapa ini? Tahun 2022, teman-teman. 22, 23, 24, 25 sebenarnya sudah bisa dihitung harga wajar. Cuman di sini, teman-teman, ini masih ompong ya. Nggak tahu ini kenapa ompong begini, teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ngitung secara utuh, teman-teman, ini untuk harga wajarnya. Bahkan kalau kita perhatikan EPS-nya menurun 0,88, 0,76, 0,33. Ini bukan milik fundamental, tapi ini milik bandar. Ketahuan dari mana? Dari sini 78 lebih pada 50, dan sini PR rasionya lebih pada 100 atau lebih daripada 50. Itu milik bandar, dan kalau bandar itu pinginnya punya harga di bawah banget. Baru dia mengangkat harga dan jualan di atas untuk dikembalikan lagi ke bawah lagi. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya untuk IBOS ya. Jadi untuk 2 tahun masih bisa, teman-teman. Selagi emitennya tidak bermasalah dan terus melaporkan keuangan pasti terjadi kenaikan kok, teman-teman. Tinggal tunggu aja MA 200 semakin mendekat dan semakin baik, teman-teman. Saya suka dengan emiten IBOS itu turunnya bagus, teman-teman. Jadi nanti kalau naiknya itu enak, kelihatan banget. Terang di sini, terang di sini. Smart money sudah ngumpul banyak sini. Smart money ya, sudah ngumpul dengan baik, sudah mulai hijau-hijau terus ya. Tertinggi juga sudah ada. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 32 dulu bisa jadi terjadi. Karena smart money itu punya kemampuan untuk memaaf harga ya di sini, teman-teman. Smart money punya kemampuan untuk pemaaf harga. Selagi MPT-nya tidak bermasalah, teman-teman, mau disimpan 2 tahun, 3 tahun bagus, teman-teman ya. Karena asal MPT-nya tidak bermasalah. Soal turun, soal saham turun wajar, teman-teman ya.
Apalagi emiten ini milik bandar, suatu saat pasti di-up lebih tinggi lagi. Saya bilang minimal, teman, minimal itu ke harga sini nih. Nah, minimal ke harga sini lah, 200-an bisa nih teman-teman ya. Karena saya yakin ini milik bandar suka demikian. Apalagi kalau di bandar dibarengin dengan smart money, udah jalannya teman-teman. Cuma kalau dia belum menyampai MA 200-nya berarti dia masih melanjutkan penurunan. Artinya ini masih posisi downtrend. Oke, teman-teman IBOS seperti itu ya. Kita lihat Atla, teman-teman ya. Ada yang naik Atla kemarin tuh ya. Atla ya. Atla masih banyak yang nanya ya teman ya. Dari Bro Gus Dur, Atla, Tur Nuhun, Sawang Suwana bro ya. Dari Bro Sugeng Purwadi ya. Atla juara bertahan nyangkut harga 67. Harus bersabar soalnya emiten Atla itu emiten yang di up duluan baru di downtrendkan ya. Dari Rudin Mas, atas juara memang kuat banget pertahanannya. Saya punya harga 58. Padahal di angka 50 juga ya. Dari Al-Bukhari ini. Ahmad Bukhari ya. Kemudian Atta bagaimana? Nanti kita cek. Terus dari Maju Macini ya, terima kasih banyak penerimaan macam untuk ini bersama. Semoga langsung paham. Izin Atta kabarnya bagaimana? Apakah ada peluang lebih daripada gocap? Saya sangkut di 54. Nggak bisa sih gapnya, tapi sudah mulai bete nungguin jemputan. Begitulah teman-teman ya, saham gocap itu harus orang-orang bersabar. Nanti teman-teman sudah tahu itu harga gocap, jangan pernah beli. Walaupun naiknya tinggi akan dikembalikan ke gocap. Awal akhir akan dikembalikan ke gocap lagi. Setiap emiten yang gocapan, awal akhir akan dikembalikan ke gocap. Entah kapan, tapi awal akhir akan kesitukan lagi. Karena itulah cara seorang bandarnya istirahat. Oke teman-teman, seperti itu ya. Dari Rudin Mas nih. Oh terus pokoknya si Atra sambil nguji kesabaran sampai sabar mau lagi itu. Betul teman-teman, Atra harus begitu. Kabar baiknya bandar lokal sudah mulai ngambil, Smart Money sudah mulai hijau royo-royo. Bandar lokal sudah mulai ngambil, Smart Money sudah ngambil royo-royo. Ingat, teman-teman harus bersabar. Suatu saat Ata di up, bandar aja sudah mulai ngambil lagi. Di sini terlihat jelas tanggal 23 ada CNI, teman kita mungkin bagian daripada Smart Money. Yang tinggi sudah mulai 2 nih. Yang hijau royo sudah mulai 2 ya. Nikmatin dan nih sementaranya. Kalau teman sudah bosan nikmatin dulu teman-teman ya. Oke teman-teman itu ya, kita lihat nih dari tanggal berapa nih si bandar lokalnya ngambil. Dari tanggal 21 Juli ya. Ini ngambil itu dalam upaya apa nih teman-teman? Dalam upaya supaya tidak kena FCA atau bagaimana gitu kan. NI teman-teman disinyalir sebagai bandar di sini. Ada OD juga, ada teman-teman kita. Nah, teman-teman kita bagian daripada smart money-nya. Keren, teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Nanti kita cek per bulan nih. Terakhir itu April ya sampai 06, 07. Berarti nanti bulan 8 kita cek. Kalau tidak ada kenaikan kita cek bulan 8 untuk kepemilikan retailnya, teman-teman ya. Karena sekarang itu si Smart Money bagian daripada retail sama institusi Smart Money-nya ya sudah mulai ngambil lagi di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya, Atra ya. Sudah ada perkembangan nih, bandar lokalnya sudah ngambil lagi. Lanjut ya, ada OPMS, teman-teman ya. OPMS, OPMS. Kalau tidak ada di sini OPMS berarti dia kawalan. Oh, ada nih. Dari Udin Mas ya. OPMS lama gak diulas. OPMS, OPMS. Ya, lagi saya duai aja nih, teman-teman ya. Ini MA 200 kenapa sambil menuju ke bawah nih, teman-teman ya. Semana lokal lagi jualan dulu, tapi per hari ini ada pengambilan. Orang istirahat ngambil nih dari mulai tanggal 14 Juli. Ya, sekarang sudah 23 Juli, teman-teman ya. Jadi si bandar lokalnya sudah keluar dikit-dikit. Tapi hari ini sudah ada pengambilan, teman-teman. Kita cek tanggal 23 siapa ini. Ada teman kita tapi ada teman kita tapi tidak masuk Smart Money ini ya. Ini teman kita kan masuk nih, tapi bukan daripada Smart Money. Artinya ini bagian daripada retail. Tapi terdeteksi ada akumulasi seorang bandar lokal ya, walaupun sedikit. Saya pikir itu si CP teman-teman si MG untuk mempertahankan sebelah kiri kalau beda nomor kiri ya.
Jadi dia ada yang hajar kiri sudah cut loss diterima. Itu nahan-nahan nih ya. 68, 69 tahan aja teman-teman ya. Ada yang sudah mulai frustasi jual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya pikir sini ada tanda kenaikan teman-teman ya di sini nih. Di angka 272 teman-teman tanda kenaikannya. Juga sama targetnya 91 teman-teman ya. Ini manfaatin nanti sedaunya teman-teman ya. Ini jelas banget tanda kenaikan di sini teman. Jelas banget di sini. Ini kalau sudah benar foreign ngambil nih ya. Ada terjadi kenaikan kan. Cuman kita nggak diketahui teman-teman ya. Tapi awalnya itu si badar lokal ngambil. Nih lumayan ya. Di tanggal sebelumnya ada badar lokal sedikit ngambil ya. Nah ini semua sudah mulai dikit ngambil kan badar lokal teman-teman ya. 1, 2, 3 cuman sedikit banget ya. Minimal di sinilah teman-teman di angka 15 ribuan lah ya. Mungkin dia bisa memaaf harga gitu ya. Kalau foreign sih masih ada di dalam teman-teman ya. Walaupun dia ada penjualan tapi masih ada di dalam. Kalau digabungkan dari tanggal 25 Juni ya. Kita cek deh 25 Juninya bagaimana dengan 25 Juni teman-teman ya. 25 Juni kita lihat untuk foreign Asia. Ada AG, AG 0 teman-teman. Udah habis berarti barang si AG teman-teman ya. 25 Juni. Wow, udah habis barangnya teman. Ngambil keluar. Oh iya teman ngambil sini deh. Ini 30 Juni. Ngambil sini ngambil kan ngambil keluar. Maksudnya masih ada barang ya sini ya. Kenapa habis ya? Nol semua teman-teman. Kan 25 Juni kan benar 25 Juni ini. Waduh, udah habis teman barang foreign ini. Tapi di sini ada di sini. Oh, ya, oh, sorry, sorry, sorry. Ini kan keluar, ini ngambil teman-teman ya. Jadi dari sini nih, dari tanggal 30 Juni, ada nggak? 30 Juni. Masih ada barang nggak? Habis juga teman-teman ya. Habis. Foreign sudah habis, go on teman-teman ya. Foreign sudah habis, go on, udah lurus teman-teman ya. Sini udah lurus nih. Barang tidak ngambil lagi. Mudah-mudahan si OPPS ngambil, si foreign ngambil lagi teman-teman ya. Dia ngambil sekeluarin, ngambil sekeluarin. Keren juga nih bandar lokalnya. Cenderung dia ngambil sebentar doang ya. Nanti yang ngurusin sekarang bandar lokal. Ada bandar lokal main keluar ya. Sekarang ngambil dikit teman-teman ya. Tapi teman-teman ini belum kumpul nih ya. Hati-hati aja nih emiten pernah gocap teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke gocap. OPMS. Kita cek untuk P/E rasionya berapa. 0,0 berarti dia EPS-nya negatif. Hati-hati aja ya. Oke teman-teman untuk APMS seperti itu ya. Hati-hati aja ya. IOTF sekarang IOTF ya teman-teman nih. Ini banyak yang IOTF ya. IOTF. IOTF. Oh, IOTF banyak yang nyangkut pengen teman-teman ya. SM Sada ya, channel yang tunggu. Amar dan IOTF. Amarnya udah masuk belum Amar? Oh belum ya. Amar, oh belum. Udah masuk ya Amar ya. Udah masuk bro nih Amar ya. Udah masuk bro. Terus dari Bro Yogi ya. IOTF lagi baik. Ini dari Moto Af. IOTF lagi. IOTF lagi dari Sis Nur Hayati ya. Terus dari pesawat terbang 4K ya. Sahabat saham IOTF lanjutan gimana? Kita bahas IOTF teman-teman ya. IOTF, IOTF. IOTF secara MA, MA10, MA20 berada di atas ya. Artinya masih posisi downtrend. Tetapi ingat teman-teman ya, ini ada tanda kenaikan di sini di angka 94. Itulah tanda kenaikannya. Artinya buat apa sih gitu tanda kenaikan itu? Apabila bisa melewati teman-teman cenderung lepas daripada ini tanda kenaikannya, itulah tanda-tanda akan di up ya. Apalagi sudah MA10-nya di bawah kena dan menuju ke atas. Si IOTF ini masih ada tanda penurunan di level 73 dan di angka 56 sama di angka 54. Dia harus bisa menuntaskan PR-nya. Ini PR teman-teman harus dikerjakan. Kenapa ini kan open gap, teman-teman, open gap bawah ya, langsung open gap bawah.
Walaupun candle bullish tapi cenderung dia akan turun kembali ke harga awalnya. Nah, per hari ini bagus. 1,6 miliar foreign masuk. Kita cek untuk hari ini. Ada CC lagi ngambil, keren teman-teman. ZPYP. Nah, teman-teman ya. Terus, nah CC ngambil bulat 99,4 ribu lot, teman-teman ya. Siap-siap aja, teman-teman ya, kalau CC sudah mulai ngambil. Nah, mudah-mudahan dia jual di atas, tidak pakai shadow bawah. Karena ingat teman-teman ya, seorang foreign itu bisa menjual di bawah. Dengan cara apa? Dia men-shadowkan dulu, pada cut loss dia nerima barang, average sudah mulai bagus, langsung di up lagi, sembari jualan, sebelah kanan taruh, sebelah kirinya naruh. Tiba-tiba pada pingin punya harga di sebelah kiri dihajar langsung deret. Nah, begitulah teman-teman ya. Dia bisa menggunakan shadow atas ataupun shadow bawah. Makanya banyak yang kegocek kan. Kalau secara TEAS sebenarnya masih posisi downtrend teman-teman. Yang punya harapan apa ini? Ini harapannya adalah si IOTF ini milik bandar. Jadi kalau saya sendiri kalau mau ngambil emiten ini teman-teman cenderung akan menunggu aja dulu teman-teman. Tunggu dia sideways dulu, sabar dulu. Nunggu sampai MA10-nya di bawah candle dulu menuju ke atas. Pungutan sudah mulai ada. Nah, mungkin saya akan ngambil di situ. Nah, untuk domestik pun sudah mulai ngambil si bandar lokalnya dikit ya nih. Ada dikit 7.000 lot ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih XL ketemu XL teman-teman ya. Nah, sini ada AZ sama si MG nih, sudah klop nih teman-teman nih, AZ, MG di lokalnya dan sudah ada termasuk daripada bandarnya juga gitu kan. Di sini forennya ada CC teman-teman ya. Nah, kita nih hari ini ada pembuangan nggak dari seorang insidernya teman-teman ya, si pemilik emitennya ada jualan nggak? Kalau kata teman kita itu suka pada jualan katanya ya. Kita cek insidernya jualan nggak nih? Alam Syah 17 Juli terakhir nge-sell teman-teman ya. Dari 20 jadi 18 teman-teman ya. Nih, tanggal 17 Juli terakhir ngejual si Bro Alam Syah ya. 1, 2, 3, 4 kali teman-teman ya. 5 kali ya. 14 Juli, 15 Juli, 16 Juli sama 17 Juli. Jadi terakhir nanti 18 teman-teman ya. 18% ya. Kita cek profilnya awalnya juga cuman Alam Syah berapa? 29. Berarti nanti tinggal 18 lagi teman-teman ya. Ini sudah dilempar ke masyarakat ya. Berarti kalau sudah lempar ke masyarakat, jadi masyarakatnya bertambah teman-teman. Jadi masih kecil 14% wajar lah teman-teman ya. Tambah berapa tuh teman-teman ya? Berapa persen? Dari 29 kurang 8, ini ada 18, 91. Berapa teman-teman? Kita cek dulu deh berapa persennya. 29 dikurangi 18. Berarti ada 29 kurangi 18. Sekitar 11%. 11 berarti nanti tambah si masyarakatnya 11% teman-teman ya. Sudah mulai gendut teman-teman ya, dikit lagi gendut, tapi masih aman ya. Jadi tinggal 25 ya, sekitar 25%-an. Masih aman ya. Bahkan batas normalnya kan 30% teman-teman ya. Jadi kalau emiten punya masyarakatnya 30% itu masih santai teman-teman, masih standarnya. Kalau sudah mulai 31, 32 ya udah mulai bertambah tuh, berarti insidernya pada jualan gitu kan. Tapi untuk standarnya ya 30%. Jadi kalau 14% itu ya kecil lah teman-teman ya. Hanya 25% pun kecil ya. Masih di bawah 30. Masih aman teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya IOTF ya. Jadi sudah ada pengambilan seorang bandar foreign ya. Siap-siap ya untuk scalper, siap-siap scalper. Nah kita lihat nih untuk 1 menitan deh teman-teman. Kalau saya suka ya 1 jam itu mah ya. 1 menitan. Dan nih saya itu kalau ngambil emiten yang akan scalping teman-teman ya. Kita lihat 1 menitannya. Nah, perhatikan teman-teman ya. 1 menitannya posisi candlenya ada di mana? Nah, cenderung saya tidak akan ngambil emiten yang seperti ini kalau saya ya. Cenderung yang udah bagus tuh. Secara candlenya sudah bagus teman-teman. Seperti kalau teman-teman melihat candle harian aja gitu ya. Cenderung kelihatan teman-teman ya. Dari step by stepnya. Nah, cenderung dia kan terakhir ini
hitam, ada penurunan teman-teman. Nanti langsung aja tapi sudah mulai berada di atas kayak Mas 10 kan si harga terakhirnya di sini teman-teman, di 87 ya. Tanda kalau istilahnya kalau menitan ya, ini tanda penurunan gitu kan, ini tanda kenaikan, ini tanda kenaikan di sini di angka 88. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini. Langsung aja kalau pengen IOTF gitu ya, langsung aja pantengin IOTF seperti kalau sudah mulai tak 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 tak, jab, masuk aja langsung kanan teman-teman ya. Karena kalau untuk scalping itu 5 menitan, 1 menitan itu baik teman-teman ya. Saya juga dulu suka ngambil yang 1 menitan aja ya, biar kelihatan jelas. Nah, ini posisinya nggak ada dorongan kan ini. Terakhir ini kan ada dorongan. Didorong kan sama di sini artinya ada makan memakan di sini seperti gitu ya. Jadi berusaha turun tapi langsung dimakan lagi kan akhirnya naik. Nah, terjadi si 87 itu terakhir itu yang ngambil itu si CC teman. Manfaatin itu teman-teman ya. Tapi kalau yang scalping mah nunggu aja teman-teman ya. Nunggu sideways agak lama dikit aja. Soalnya posisinya bukan posisi untuk pengambilan. Ya kalau untuk scalping bebas teman, mau di harga berapapun yang penting nanti si bid dan opernya muter aja. Oh nih, Cece sudah mengambil. Seperti biasa Cece biasanya dia ngambil barang lalu dia jualan. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini juga terjadi kan kenaikan walau sedikit kan lumayan ada kenaikan. Tapi pakai shadow teman-teman ya. Nah, itu yang suka saya nggak inginkan itu ketika downtrend itu suka jualan pakai shadow seperti ini teman-teman nih. Ngambil 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 tapi jualan seketika di bawah di sini ya. Ngambil 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 jualan di bawah. Itu yang tidak saya suka ya. Tapi mudah-mudahan dengan Cece ngambil lumayan ini teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ngambil lagi. Ya biasanya suka si Cece kebiasaannya ya. Cece itu adalah ngambil barang, maaf harga dan jualan. Ya bisa ngambil barang 1 hari 2 hari. Tapi biasanya dia sambil maaf harga juga suka sambil jualan ya. Jadi suka ada kenaikan. Itu ciri khas dari seorang Cece kalau memimpin di forennya teman-teman. Mudah-mudahan terjadi seperti itu ya. Karena si Cece punya kemampuan untuk itu. Oke. Tapi ingat teman-teman ya karena emitennya lagi downtrend, teman-teman harus kalau yang swing ya harus memikirkan tanda penurunan sama tanda kenaikannya. Sudah kasih tahu ya sama tanda kenaikan sama penurunannya dan tanda kenaikan di sini. Ya teman-teman yang nyangkut di atas pun sebenarnya kalau ini karena ini milik bandar santai aja teman-teman ya. Turun ke bawah nanti tadi lepasin ini kita ngambil aja nggak jadi masalah teman-teman ya. Apalagi ini milik bandar posisi lagi down. Soalnya posisi lagi downtrend ini teman-teman MA200 masih berada di atas candle. Artinya masih downtrend. Oke, IOTF seperti itu ya. Ada DKHH teman-teman ya. DKHH. Jadi pas turun teman-teman ya. Ini benar-benar dipaksa diturunin lagi benar-benar. Ini pengen di suspend berapa hari lagi sih ini. Si DKHH. Emang targetnya 50 kayaknya teman-teman ya. Isi DKH ini gini teman kan turun ya, turun. Ini kan di suspend seminggu, lebih pada seminggu ya, 2 minggu. Kan kena FCA seminggu. Bukannya ditaikin malah diturunin. Memang luar biasa ini bandarnya dari CEP ya. Di sekarang itu teman-teman FCA itu jadi strategi daripada si bandar untuk mengistirahatkan emitennya. Cenderungnya seperti yang tidak peduli teman-teman ya. Cenderung seperti tidak peduli untuk kan kalau kena FCA itu artinya melanggar peraturan bursa gitu kan. Kalau dia kena suspend kan artinya melanggar peraturan bursa. Jadi si bandarnya cenderung tidak memperdulikan ini emiten mau diapain gitu kan. Tapi intinya begini teman-teman ya. Ini karena CEP ya. CEP itu punya kebiasaan. Emiten-emiten yang digocapkan sama CEP itu cenderung di-up kok teman-teman. Apalagi ini si DKH akan menjadi penelitian juga tahun 2025 buat saya gitu kan. Masuk ke istilah program penelitian untuk emiten-emiten yang didowntrendkan ketika listing ya. Jadi di kesempatan naik sedikit, paling 1 kali arah atau 2 kali arah, tapi selepas itu langsung didowntrendkan. Nah, itu adalah salah satu penelitian. Apalagi yang emiten langsung didowntrendkan ya, itu pasti masuk ke watchlist untuk penelitian saya. Nanti teman-teman juga akan mengetahuinya gitu ya. Karena sudah saya kumpulkan semua emiten-emiten yang didowntrendkan seperti itu. Ini luar biasa teman-teman si DKH ini ya, forennya, bandarnya ya. Sudah tahu FCA itu karena penurunan, diturunkan teman-teman. Tapi tenang aja, biasanya FCA punya cara tersendiri untuk memikat biar tidak kena FCA lagi kali teman-teman ya.
Bandara Polres sudah boleh ngambil ya 29 juta nih, bagus ada si HP ya. Bandar KW teman-teman, MG malahan nampung barang 56 teman-teman ya. 56 ditambung sama si MG, bagus teman-teman ya. Ada YB masuk, LG masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman upgrade ya. Emang luar biasa ini siapa namanya si forennya ya. Forennya siapa namanya bandarnya ya. Jadi bandarnya bukan hanya EP aja teman-teman. Di sini juga ada banyak ya. Ada kamera LG, YB, ya udah sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk di sini. Smart Money sudah mulai masuk ya. Bagus ini. Ada PC, XL ya, mungkin itu bagian dari Smart Money. Teman-teman, seperti itu ya, ada YP juga mungkin bagian dari Smart Money ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini harusnya si DKH ini, jadi saya punya target kenaikan di sini teman-teman nih. Nah, di level sininya ya. Target kenaikan nih teman-teman ya. Aduh luar biasa. Harusnya ketika di FC akan seperti apa namanya di suspend ya. Harusnya kan karena suspend penurunan, terus naiknya atau minimal di sideways ya. Tapi cenderung ini malah dibawa main-main dulu ke bawah dulu ya. Saya pikir sih besok bisa lah ke atas teman-teman ya. 3 hari lah minimal gitu ya. Pengen ke 50 kayaknya dia teman. Pengen ke 50 dia emang targetnya pengen ke 50 kayaknya ini. Karena siapa juga waktu Koka teman-teman kalau kita lihat Koka nih. Koka nggak salah Koka di ke 50-an. Ke 50 kan deh si Koka itu. Nah ke 50 kan sekarang baru bangkit kan si Koka teman-teman. Ini emiten yang belum pernah ke harga atap teman-teman. Artinya masih ada peluang untuk di up ke atas. Ya teman-teman seperti itu ya untuk DKHH ya. Luar biasa ya. Sekarang ada ZAR. DKH belum ya? DKHH. Banyak yang nanyain DKH ya. Dari SIS ya, Widyawati. Coba bahas DKH katanya. Ya FC pasti FC teman-teman ya. Oke, sudah ya sudah dibahas ya DKH ya. Oke teman-teman, sekarang JAR ya. JAR berarti hanya barang hanya emiten yang ada emiten 2 ya di bahar 1 teman-teman ya. Kita cek JAR ya. JAR lagi posisi uptrend teman-teman, udah bagus nih. Target yang saya targetkan nih, target ketiga sudah tercapai tahun 2024 dengan shadow ya. Ini harga wajarnya di angka 800, ini masih 400, artinya masih murah. Ada si kepala kembar turun ya. Per hari ini ada si tanda kenaikan di sini nih. Yang tanda kenaikannya ya. Di angka berapa ini? Di angka 430, posisi uptrend ya. Kalau dia turun teman, kalau posisi ini ke angka 404 masih aman ya. Masih aman. Karena apa? Untuk menutup periode gap, tapi ditahan MA 10 sampai MA 20-nya. Posisi MA 200 menuju ke atas, Bandar Foreign terus akumulasi. Terlepas dari berita apapun, Bandar Foreign akumulasi. Bandar lokal pun sama, ya akumulasi terus-terusan. Perhatikan di sini terakhir akumulasi, ada pembuangan pun hanya sedikit aja. Artinya si JAR ini lagi terus diakumulasi. Dan posisi uptrend, kita lihat JAR ini posisi di mana? Ya, posisi sudah ke atas terus teman, ke atas terus. Bagus teman-teman ya. Ini sudah di harga tengahnya, jadi kalau sudah melewati dikit, teman-teman menjadi harga premium ya. Jadi nanti targetnya angka 524 ataupun angka ke angka 580-an teman-teman ya. Sampai mana target saya? Nah, punya 545, 625. Itu targetnya teman. Nah, 625, 545. Karena secara harga wajar masih di angka 800-an. Ya. Posisi lagi uptrend, kenapa uptrend? Karena MA200 berada di bawah candle. Ya. Kalau dia tidak kuat, teman-teman, kalau dia tidak kuat nih ya, ke level sini cenderung tidak mau, berarti dia mau turun dulu, teman-teman. Bisa ke level 402 ya. Tapi dari isian sih bagus, teman-teman ya. Dari barang lokal atau cenderung terus akumulasi atau memaaf harga ya. Jadi kalau terjadi penurunan wajar lah teman-teman ya. Namanya juga saham ya. Kalau tidak bisa naik terus dan tidak bisa turun terus pasti ada kenaikan walaupun sedikit. Tapi ada penurunan walaupun sedikit lagi uptrend pun masih ada penurunan teman-teman ya. Mas sayang banget ya pas di targetnya ternyata di kepala merahin. Tapi jangan khawatir teman-teman ini harga tertinggi yang terbarunya sudah dilewati, artinya sudah mulai break. Yang penting dia tidak jebol area 360 itu masih posisi uptrend. Bahkan diturunkan ke level 404 aja masih aman. Oke, untuk JAR seperti itu teman-teman ini udah bagus ya.
Lanjut, ada emiten BP teman-teman ya. BP itu emiten yang BP berarti lanjutan teman-teman ya, BP itu ya. BP itu emiten yang repokan teman-teman ya. Dia cenderung harganya terbatas. Tadi ya sudah melewati 90 ya. Nah, tuh teman ya. Harga saya sudah tercapai ya. Kemarin juga sudah tercapai di angka 93, 94 ya. Ini walaupun Bandar Lokal sama Poren cenderung akumulasi, ini emiten yang direpokan, artinya kenaikannya terbatas. Biasanya sampai sini aja teman-teman, nanti diturunin lagi ya. Biasanya kok sampai 94, nanti diturunin lagi dia. Nah, teman-teman ya. Enaknya sih lihat di sini nih, tuh ya. Posisinya nih. Si BP ini. Beberapa ini udah bikin mangkok sudah mulai bagus ya. Kalau bikin mangkok ini kan sudah mulai untuk W ya. Harusnya uptrend teman-teman. Kalau dia cenderung jebol teman-teman sini nih. Kalau dia bisa jebol aja teman area sini nih. Area 94 aja, 95 aja ya. Dengan candle hijau teman-teman ya. Jadi posisi kan posisi uptrend ini teman-teman ya. Posisi uptrend. Kalau dia jebol berarti dia mau majukan kenaikan. Cuma karena ini adalah emiten yang di istilahnya yang di repokan terbatas teman-teman, harganya terbatas. Jadi beberapa tahun ini hanya dari tahun 2024 bulan Desember nih cenderung hanya di level 94 aja. Paling tinggi 94 di sini diturunkan kembali. Nanti 94 turunan kembali. Ya. Nanti kalau teman-teman mau ngambil itu area-area 70-an ya, 76, 75 teman-teman ya. Kalau dikasih ke level 70 ya mungkin ke angka 73 itu bagus teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti ambil di angka 73 nanti take profit 90 teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu. Tapi kalau dia break, teman-teman ya break turun terus break sini aja nih. Di angka 96 aja teman-teman ya. Cenderung dia akan bisa uptrend. Cuma ini karena repo cenderung ditahan di sini ya. Repo teman-teman. Ini kalau kita jadi penurunan dikena suspend nih. Langganan dia masih suspend teman-teman ya, suspend. Langganan suspend dia. Mana lagi suspend ya. Ya, seperti teman-teman ya, cenderung dijagain ya di angka. Ini kalau dikasih ke 965 ya bagus teman-teman ya. Posisinya sudah uptrend ya, kalau normal mah uptrend teman-teman ya. Kalau di jalan normal uptrend. Untuk BP seperti itu ya. Ini si II teman-teman, II ya, bisa ngambil. Nih kita cek deh, satu bulan aja. Tuh II ngambil 31 miliar teman-teman ya. Nanti dibuang lagi dikit-dikit ya. Sambil ngambil sambil ngebuang teman-teman ya. Domestiknya si KI teman-teman. Satu bulan si KI. Jadi domestiknya si KI, foreignnya si II teman-teman ya. Nah, cenderung biasanya itu adalah broker yang suka di merepokan emiten teman-teman. Tapi cenderung dijagain harganya. Kita lihat insider. Oh, sell teman-teman ya. Sell. 18 Juli terakhir nge-sell teman-teman. Kita cek di sini nih profilnya ya. Masyarakat sudah banjir teman-teman, masyarakat banjir. Nih sudah pengandalnya sekarang Indo Tambang Perkasa ya pengandalnya 19,39%. Nah ini sudah sekuritas di 17%. Kapel Buri juga 5% teman-teman. Oke teman-teman ini sudah banjir teman-teman. Banjir di masyarakat 57%. Jadi kalau dia istilahnya diambil terus sama si apa namanya 36 miliar berarti 36 juta lotan ya. Berarti dia masih banyak teman-teman ya barang yang harus dikumpulin sama dia. Jadi dia terus-terusan aja keluar masuk gitu ya. Masuk contohnya keluar 200 masuk 300. Kalau 200 masuk 400. Jadi cenderung ngambil 100 tapi tidak berasa gitu teman-teman. Karena sampai keluar masuk. Ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih ini si BP ini udah kelar lah untuk reponya. Kalau kelar repo enak nih, aja gitu kan bisa sampai ke sini lagi nih, 200 lagi gitu ya. Tapi sayang banget teman-teman di repo. Kecuali kalau ya kemarin
Kalau sudah berhenti aja teman-teman, bisa break angka 94 aja nih. Break 94, aja 97 aja teman. Terus koreksi MA10-nya sama MA20-nya menuju ke atas. Wah, ini bisa keren teman-teman ya. Bisa keren teman, bisa keren ini. Oke, teman-teman, kalau juga waktu menembus MA200 nih, cenderung di harga 94 itu turunin lagi ke bawah. Kita lihat ya ini ya, dari si BP ini ya, diturunkan lagi apa enggak. Soalnya ini kan masih posisi uptrend ya, ini penurunan di sini nih. Kalau target saya sudah tercapai teman-teman di sini nih. Saya bilang udah targetnya di sini aja. Cek aja teman-teman kalau teman-teman pengen tahu ya. Cek tanggal berapa nih? Tanggal 2/07/25. Nah, cek mumpung dekat teman-teman ya. Nih, maka saya ini saya hapus teman tercapai ya. Nanti targetnya saya bikin lagi di sini teman-teman. Tercapai. Nah, ini kalau sudah tercapai teman-teman saya akan bikin lagi di sini nih. Nah, ini target selanjutnya teman-teman ya. Ini target penurunannya ya, tanda penurunannya. Nah, ini target kenaikannya nanti teman-teman. Oke, seperti itu ya nih. Nanti yang ngambil di sini aja teman-teman, enak nih. 77 teman-teman, yang ngambil 77 ya gitu ya. Kalau dikasih bonus bisa ke level 75 teman-teman. Udah ngambil situ aja. Nanti di up lumayan untuk sedikit-sedikitnya 84 jual lagi, ngambil 70 lagi. Jual nanti kalau sudah mulai MA10 dipakai lagi bisa ke angka 90. Lumayan kan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin CBP seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kelar reponya. Kalau kelar reponya bisa markup harga, dia bisa break 96, 97, koreksi sebentar bisa melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi lagi, bisa ke harga murah. Tapi kalau sudah lepas daripada harga reponya. Coba informasikan kepada saya teman-teman, BP ini sudah selesai belum reponya ya. Kalau cenderung selesai reponya enak nih teman-teman ya. Tapi ini emiten yang banjir teman, artinya sudah 50% berada di masyarakat teman-teman. Oke, dengan BP maka berakhirlah teman-teman untuk malam ini ya. Nanti kita bahas lagi emiten teman-teman yang lainnya yang sudah saya watchlist ya. Jadi saya cukup, saya terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.